kepada berkunjung terlihat kami. Apa berani menimpa kami orang muslim? Apa jawab mereka? Tidak mungkin kami lakukan karena kami juga Islam. Subhanallah. Itu yang saya sayangkan pernyataan beliau. Yang kedua, kemarin sore terang-terangan di Metro TV kemarin Bapak nonton kan, dia katakan demo itu untuk menjatuhkan saya. Tidak ada tujuan umat Islam menjatuhkan dia. Hanya persoalan kenapa kecenderungan ke arah sana? Karena ada kesan penegakan hukum terhadap Ahok yang kafir Cina minoritas ini sangat lamban. Berbeda ketika ada bom di Makassar kemarin, itu langsung ditangkap, diproses dan mengeluarkan pernyataan cukup keras, betul ya? Di Samarinda kemarin. Begitu gereja yang korban, langsung komentar sore, hukum harus ditegakkan. Tapi begitu Al-Quran yang mungkin termasuk dia imani, kenapa dibiarkan? Ini yang menyayangkan kita. Yang jadi persoalan, siapa yang memilih dia dulu? Angkat tangan kalau berani jujur. Kenapa Pak? Perubahan. Karena yang saya Jokowi adalah bisa mengayomi dari arus bawah sampai arus atas. Sekarang kira-kira bisa nggak? Ya ini penyesalan Pak. Tuh. Jangan terpuk ya. Puji aja subhanallah. Masih alhamdulillah Bapak menyesal. Yang berbahaya itu sudah salah tidak mengaku salah. Karena dari baju Bapak ini saya lihat orang Demokrat, lihat baju ini. Kita lihat kenapa mereka membenci Islam. Tahu Bapak kenapa? Karena kedengkian mereka Islam itu agama yang hak. Kenapa Islam yang difitnah? Kenapa Islam yang dituduh? Kenapa Islam yang dilecehkan? Karena kita agama mulia. Yang difitnah itu ulama agar kehilangan pengikut. Yang difitnah itu pejabat agar hancur. Yang difitnah itu penguasa, pengusaha agar dia bangkrut. Pemulung tidak mungkin difitnah. Yang kedua, Bapak jangan kecil hati. Islam itu dari dulu selalu diperolok-olok. Coba dari Rasulullah, hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Dituduh Rasulullah itu penyihir. Yang kedua apa? Odol, dianggap ajaran Rasul itu menyimpang. Yang tiga, persatuannya diacak. Rasulullah itu lihat, miskin fasilitas tapi berkualitas, dilecehkan tapi bangkit, diadu domba tapi kompak, difitnah tapi bersatu, dihina tapi tetap mulia. Kenapa kuat? Di mana kekuatan Rasulullah? Ada tiga kekuatan Rasulullah itu. Justru kelemahan umat Islam di sini. Satu, kuat dalam keilmuan. Ilmu beliau apa? Al-Quran. Satu, kelemahan yang harus kita benahi. Yang kedua, kuat di bidang kepemimpinan. Apa? Kepemimpinan Islam ada 4. Satu, siddiq. Betul? Dua, tabligh. Tabligh apa Pak? Bukan jamaah tabligh itu maksudnya ya. 3, amanah. 4, fotonah. Apa fotonah? Cerdas. Dia tidak berpendidikan formal tapi cerdas. Pendidikan itu ada 2, formalistis dan mentalistis. 124 nabi yang diturunkan ke muka bumi ini, 114 rasul yang diutus, 25 yang dimasukkan ke dalam Al-Quran. Mereka tidak berpendidikan formal. Tapi kenapa mereka disebut fatonah, cerdas? Karena yang mendidik mereka para malaikat. Yang mengawal Rasulullah siapa Pak? Satu lagi, para Rasulullah siapa? Jibril dan Mikail. Orang Israel itu paling benci sama Jibril, tapi paling menyenangi Mikail. Kenapa? Karena Mikail menurunkan hujan, mendatangkan fulus. Oleh Jibril menurunkan Al-Quran, memerangi orang kafir. Orang Yahudi itu benci kepada Jibril karena Jibril membawa Al-Quran ke muka bumi ini. Yang ketiga, keunggulan Rasul yang paling utama dalam Islam apa? Ketauladanan. Apa itu uswah? Uswatun hasanah, sempurna. Dia hidup sederhana sebelum dia menganjurkan hidup sederhana. Dia sholat dulu sebelum menganjurkan orang sholat. Sekarang terbalik. Ustaz bicara hidup sederhana, mobilnya Alphard, gak nyambung.
Rumahnya di Pondok Indah. Cincinnya 50 juta, jamnya 100 juta, kacamatanya 10 juta. Makanya saya nasihati mereka, antum tidak bisa bicara sederhana di depan forum karena antum rumah Pondok Indah 40 miliar. Mobil antum 4, Alphard, Fortune, Innova, dan satu lagi saya nggak tahu. Makanya saya nggak mau beli Alphard, menghindari itu. Tidak ada ketularan. Yang kedua, kalaupun mau, uangnya dari mana? Kan dapat masalah lagi sama. Logika saya sederhana. Naik Avanza dengan Alphard sama-sama macet. Bayar pajaknya mahal. Berpotensi masuk neraka. Tahu nggak Mas kenapa? Kalau naik Alphard saya pernah dipinjamkan saya Alphard. Begitu saya masuk ke masjid, mobil Pak Mujir mana tuh? Orang kaget Pak. Amplopnya langsung naik. Begitu melihat mereka, benar Pak, ini saya bukan ngarang, berdosa Ustaz itu bohong ya. Bapak juga berdosa gitu. Begitu saya lihat Pak Mujir mana? Itu Alphard. Langsung mereka masuk ke masjid lagi. Pak Mujir bawa Alphard. Saya lihat amplop dibuka lagi, dimasukkan, ditambah sekian. Subhanallah. Yang kedua, berpotensi ria, keluar kita sombong. Betul kan? Mendingan naik Avanza, tapi tidak kredit, masih bagus sih daripada Alphard kredit, betul? Subhanallah. Nah, Islam itu kumpulannya di sini sampai hari kiamat. Pertama, keilmuan, Al-Quran sempurna. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sekarang kita contoh, buka Al-Quran, surat 6 115. Ya. Surat 61 ayat 9. Surat 31 1 sampai 4. Surat 24 1 sampai 6. Bukan, 6 115. Yang cepat A. Kasih mic-nya, mana mic-nya? Yang cepat-cepat udah mau pulang itu. Buka lihat Al-Quran itu betapa unggulnya. Lihat, kenapa saya bangga sebagai orang Islam? Keunggulan Al-Quran tidak bisa diungguli oleh kitab lain. Keunggulan Al-Quran. Supaya kita bangga Pak, supaya kita bela ini Quran ini sampai titik darah penghabisan. Sepakat? Masih saya kan? Sering saya katakan, saya tidak pernah bangga dengan bakat saya. Dari Allah saya bangga dengan Islam saya. Membuat saya masuk surga bukan karena bakat, tapi membuat karena rahmat Allah, karena saya Islam. Sepakat ya? Satu, cepat buah, cepat. Surat 4, surat 6, ayat 115. Apa kata Allah? Allah berfirman, sungguh aku akan meluruskan hidangan itu kepadamu, tapi barang siapa kafir di antara... Salah itu. Bukan itu ayatnya. 6 surat 6, 15. Salah baca itu mungkin. Benar sudah itu. Benar kan? Bukan itu isinya. Betul kan? 6 115. Dan telah sempurna, iya. Wa tammat kalimatu rabbika. Betul kan? Kencang. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dari atas A. Dan telah sempurna firman Tuhanmu. Satu, Al-Quran sudah sempurna. Coba tanya Bapak persoalan hidup mana yang tidak dibahas Al-Quran? Tidak ada, semua. Sejak lahir sampai meninggal ada dalam Al-Quran. Mulai dari orang baik sampai orang jahat. Orang jahat siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Orang paling mulia siapa? Rasulullah, ada dalam Al-Quran. Mulai dari orang mulia yang paling hina ada dalam Al-Quran. Saya dan teknologi sempurna dalam Al-Quran. Telah sempurna, kenapa? Karena yang menurunkan Allah maha sempurna, subhanallah. Spidol rame habis semua. Gimana? Pamer doang. Dan habis. Salah ambil. Kas masjid berapa tinggalin? Coba lihat ini, habis lah. Gak ada lagi. Memang beli kemana Pak? Ambil koperasi. Ada cadangan nggak? Subhanallah. Jangan-jangan beliau mau pulang itu. Kita tunggu-tunggu nggak pulang-pulang. Dari Sukabumi kan? Iya. Ada. Coba tadi ya. Coba. Subhanallah. Jadinya sama. Ini buang aja, jangan saya lihat di sini lagi. Coba kita lihat, baca. Ya nanti aja diurusin. Satu, Al-Quran sempurna. Karena sempurna. Yang kedua apa? Benar
adil. Jadi kalau ada ulama Profesor Dr. Kiai Haji Anu mengatakan lebih bagus memimpin orang kafir dia adil daripada orang muslim korup, bertentangan dengan kaidah-kaidah Al-Quran. Yang adil itu hanya Al-Quran. Apa mungkin orang kafir jadi pemimpin mengamalkan Al-Quran? Kira-kira blow nggak ini Profesor? Betul kan? Firman yang benar itu hanya Al-Quran. Bisa saya tes studi komparatif antar kitab suci. Contohnya mana? Surah 2 ayat 2 langsung berbunyi, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab. Dikenalkan. Apa kitab itu? Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, berarti ada kepastian. Kenapa tidak diragukan? Karena diturunkan Allah yang Maha Tahu. Makanya yang sarjana jangan sok tahu. Allah Maha Kaya, makanya kaya dikit jangan sok kaya. Allah Maha Kuasa, berkuasa dikit jangan sok kuasa, karena Allah Maha Kuasa. Kalau orang sudah bertauhid kepada Allah, mengimani Allah Maha Kuasa, tidak sombong menjadi pejabat, tidak sombong ketika kaya, tidak sombong ketika pintar, karena ada Allah Maha Tahu dan Maha Kaya. Sepakat? Kenapa umat Islam itu 13 tahun Rasulullah mendoktrin umat Islam itu dengan tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Karena ketika pondasi kita benar, insya Allah ke depan tidak akan pernah sombong. Apa kemarin saya katakan? Islam dalam tataran implementatif ada 4. 1. Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Itulah Islam dalam implementatif. Enak dipahami Islam itu saya baru bahas tadi di TV One itu jam 9. Nanti Bapak nonton di Makna dan Peristiwa. Saya katakan, kenapa umat Islam banyak sesat? Karena pondasinya tidak kuat. Kenapa aliran sesat berkembang nomor 2 di dunia? Karena tauhidnya belum benar. Kenapa gampang percaya kepada siapa? Eyang Subur, Gatot Prajamukti, siapa lagi? Kanjeng Dimas Pribadi, sama Guntur Bumi, Guntur Langit, Guntur Setan. Kenapa cepat percaya kepada orang Padepokan? Karena dia memahami Islam tidak komprehensif, tidak fundamentalis. Islam itu harus fundamen, harus radikal. Terambil dari akar kata radik itu bahasa Spanyol, artinya itu mendasar. Apa dasar Islam itu? Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya diinduksi oleh Yahudi dan Nasrani, Islam radikal. Islam itu memang radikal. Radikal di sini mendasar, dasarnya Al-Quran. Berpikirnya lurus, pemimpinnya adil. Al-Quran gampang dipahami, mudah dicerna, enak dianalisa, menguntungkan mengamalkan. Itulah Al-Quran. Kalau Bible tidak, Pak. Bagaimana Bapak memahami konsep Trinitas? Waktu saya dialog dengan para pendeta, apa kata beliau? Pak Situmorang, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Bagaimana kita memahami? Saya membangun satu definisi. Bapak 100% laki-laki, 100% perempuan. Berarti Bapak bencong. Betul kan? Islam itu tidak. Diperkenalkan sistem Islam itu secara objektif. Siapa yang perkenalkan? Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, mengabdilah kepadaku. Ada kata perintah. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Simplicity, tapi universal. Transparan, tapi objektif. Inilah akidah Islam. Mudah dipahami, gampang diterima, enak dianalisa. Sesungguhnya yang kita sembah itu siapa? Yang mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada Allah. Kenapa harus mengabdi kepadanya? Allahul ladzi khalaqakum, karena Dia yang menciptakan kamu. Subhanallah. Kedua, summa razaqakum, Dia yang beri kamu rezeki. Jangan sombong ketika kaya. Dulu dari Tegal miskin, sekarang sudah belagu. Mohon maaf ya dari Tegal. Betul Pak, saya tahu diri kok saya miskin dulu susah. 7 tahun pertama saya masuk Jakarta ini, sahabat saya ini, Saudara Ahmad Ridho di Masjid Agung itu. Saya dulu ketua, beliau staf saya di Masjid Agung itu.
Subhanallah. Ya ini tahu kan miskin saya dulu. Kalau orang miskin di garis kemiskinan, saya di bawah garisnya. Iya Pak. Tapi bahasa saya sama istri saya kan orang Jawa Pak. Iya, begitu kira-kira. Jangan pernah putus asa demi Allah. Kita semua, kita berdua orang perguruan tinggi. Yang penting 3, ikhtiar maksimal, doa dipanjatkan, ketiga tawakal. Miskin belum tentu hina kok, kaya belum tentu mulia. Saya doktrin istri saya, anak saya dulu, anak demi Allah ya nak. Miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia. Yang mulia itu orang bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kalau kita sudah bertakwa Pak, semiskin apapun tidak pernah minder, sekaya apapun tidak pernah sombong. Turun dari angkat senyuman ikhlas, turun dari Gojek senyuman ikhlas. Karena nggak ada urusan aku dengan Gojek dan angkat tutup kembali. Aku urusan dengan Allah. Itu orang beriman. Sepakat nggak itu? Makanya begini, Allahul ladzi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Masuk akal nggak kita mengaku Islam tidak sholat? Masuk akal kita nggak diciptakan Allah menantang Allah? Masuk akal nggak rezeki dari Allah kita sombong? Tidak masuk akal. Kenapa orang banyak melakukannya? Karena tidak mengenal Allah. Sama dengan ibu kita. Setelah kita dirijen menteri misalnya melawan sama ibu, apa kata ibu saya dan abu kita dari kampung? Nak demi Allah nak, betul ibu ini tidak berpendidikan, tapi kamu keluar dari rahim ibu nak. Atas doa ibu kamu berhasil hari ini. Mereka nggak minta apa-apa dari kita, yang minta mereka jujur. Nasihat ayah saya menjelang meninggal Pak, kami 7 sekeluarga. Apa minta ayah saya? Ayah bangga anak ayah ada jenderal, ayah bangga anak ayah ada jadi orang kaya. Tapi ayah lebih bangga kalau kamu menjadi orang benar. Sampai sekarang masuk 32 tahun yang lalu jenazah ayah saya mandikan di sini. Saya dulu orang BUMN Pak. Kalau saya tuliskan mungkin saya kepala divisi atau direktur, atau kemungkinan lain di KPK. Betul? Bisa jadi. Karena buktinya kawan saya bukan kuliah Pak, terus di tahanan. Bupati Bintan di penjara. Itu kawan akrab saya kuliah tuh. Terus Rizena Gubernur Riau. Waktu mereka jadi gubernur, kawan saya 6 jadi bupati, 3 wali kota segala macam, saya kumpulkan. Ada perasaan minder, karena maaf, dulu saya di kampus di les cuma 3 orang kata saya nilai A, diantaranya saya. Satu-satunya ketua HMI yang tidak menjadi pejabat juga saya. Anas itu di bawah saya, kader kami. Tapi jujur, sampai sekarang saya tidak dapat apa-apa dari Hambalong. Walaupun kader kita. Betul, itu kader di bawah saya. Seniornya saya, seniornya Anas itu. Tapi belakangan muncul hikmah di balik peristiwa. Alhamdulillah ya Allah. Kawanku yang gubernur ternyata penjara. Yang satu bupati sekarang KPK. Syukur muncul setelah ada apa? Peristiwa. Hikmah dapat dari semua kejadian. Makanya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Tidak ada ciptaan yang sia-sia. Sama dengan bunda di belakang sana. Punya suami ganteng, syukuri. Kalau ada di keluarga bangga, suami saya ganteng. Orang subhanallah. Ada perasaan bangga suami ganteng. Suamimu jelek, alhamdulillah. Kenapa? Dinas di luar kota, gak ada yang menggoda. Semua harus disyukuri. Betul kan? Makanya saya mengkritisi, maaf jangan tersinggung ya Pak. Ada oknum ustaz yang sering mengatakan seperti ini. Sebenarnya batal ucapan ini. Apa bahasanya? Bu, ibu lagi hamil ya? Iya. Udah USG sudah. Apa perempuan? Banyak baca surat Maryam ya Bu, supaya cantik. Enggak ada korelasi Al-Quran dengan kecantikan. Kecantikan itu urusan dengan genetik. Bagaimana cantik? Maknya penyok kok. Ini ilmiah Pak. Oh, ibu hamil ya berapa bulan? 3 bulan. Ibu baca surat Yusuf ya supaya ganteng. Allahu Akbar. Suami ibu darurat wajahnya. Ibu berhentilah mendengar ucapan-ucapan yang menyesatkan itu. Wallahi, tidak ada urusan bacaan Al-Quran dengan karakter wajah manusia. Itu urusan genetik. Saya hampir dipastikan.
Bill Clinton ketika ibunya hamil tidak pernah membaca surat Yusuf, betul? Dia ganteng, presiden terkenal. Gak ada urusan, tidak ada korelasi ilmiah tentang itu. Islam itu ilmiah. Terus Al-Quran, kok ngomong saya lihat. Coba, yang kedua adil, yang ketiga, terus tidak ada dapat korbannya. Al-Quran itu apa? Permanen. Kenapa permanen? Karena Allah yang maha tahu. Makanya pernyataan Profesor, nggak sebut nama lah ya, Doktor MA, mantan Rektor UIN Alauddin Makassar, berani mengeluarkan pernyataan yang sangat ngawur dan tidak beralas. Apa dia bilang? Berhubung karena Rasulullah sudah wafat, Al-Quran harus kita revisi. Profesor Pak, sama dengan Adi Armando yang minta muhasabah itu, bukan Adi, tim Ahok ya, yang mengatakan apa? Mendesak Menteri Agama agar membatalkan, membubarkan perjalanan haji dari Indonesia karena pemborosan triliunan rupiah. Nanti 5 tahun ke depan mengeluarkan pernyataan mereka. Berhubung karena Indonesia kemarau panjang, umat Islam tidak wajib sholat karena pemborosan air bersih. Ini akan muncul ini Pak, dari kelompok apa? Kelompok 4 kelompok bentukan Amerika. Masya Allah, mati lagi. 1 jil, betul ya? 2 jim. Nanti kita bahas satu-satu ini. Satu makalah saya lengkap insya Allah. Ketiga inul. Keempat jin. Ini baru muncul. Dari idenya siapa ini? Profesor Dr. Egil Siraj. Dikampanyekan, diwacanakan di TVRI. Ini berbahaya Pak. Islam tidak mengenal liberal, tidak liberal nasional, karena Islam itu universal. Kalau dikatakan jaringan Islam Nusantara, kapan nabinya turun, di mana Qurannya turun? Al-Quran turun di Arab, nabi kita orang Arab. Al-Quran kita bahasa Arab, bukan bahasa Cirebon. Kampungnya si Agil, betul? Agak aneh ini Pak, profesor juga ini. Mohon maaf kalau ada ponakannya di sini. Tapi harus saya tegas. Bapak, yang tidak boleh mengumbar nama di masjid, satu, oknum pejabat yang korupsi, nggak boleh kita sebut. Karena ada anak dan istri yang harus kita lindungi. Ada hak di sana. Kedua, oknum ustaz ngambil uang masjid, oknum kiai melakukan pelecehan seksual haram. Tapi kalau ada oknum ulama, oknum ustaz, oknum kiai coba-coba merendahkan Al-Quran dan hadis, mempermainkan akidah, namanya boleh kita umbar di depan forum. Sudah kan pakar hadis dari Madinah. Makanya nama mereka saya sebut seperti Sapi Ma'arif kemarin ini. Betul Pak. Tidak pantas seorang Profesor Doktor mantan Ketua PP Muhammadiyah mengucapkan pernyataan membela Ahok. Umurnya udah 81, mungkin besok sore udah meninggal. Masih juga nggak bertobat. Betul Pak, saya di belakang kok. Betul ya? Siapa di belakang mereka? Amerika, di brainwash, cuci otak. Makanya saya katakan, belajar Islam itu jangan ke Amerika. Mereka di Amerika di mana belajar? Chicago University, Harvard University, Boston University, McGill University. Di Australia mereka belajar di mana? Australian Nation University. Belajar itu apa? Universitas Ummul Qura Saudi Arabia, Universitas Madinah, Universitas Qatar. Mesir aja sekarang kita pertimbangkan karena di sana sudah banyak, sudah ada profesornya yang jil. Satu di antaranya Pak sudah dideportasi dari Mesir, Al-Azhar, ditampung di West Leiden, diberikan jabatan yang belum pernah diberikan jabatan kepada orang di luar Belanda. Karena dia berpotensi menghancurkan Islam. Profesor Doktor dari Al-Azhar Mesir, mereka angkat menjadi pejabat penting sekarang di Leiden Belanda. Luar biasa hebatnya mereka. Saya termasuk mereka incar. Dari Melbourne, lembaga Kristen mendatangi saya. Berapapun Bapak minta, mau 20 miliar, 30, 40, 50, asal Bapak jangan tegas menyampaikan Islam, membangun opini semua sama, mereka fasilitasi Pak. Kalau saya terima, subhanallah, mungkin saya sudah tinggal di Pondok Indah, bukan di Bekasi lagi BTN. Bapak tahu BTN kan? Bangunan tidak normal. Tapi resikonya saya neraka jahanam, saya pastikan saya neraka. Subhanallah. Mereka apa yang coba lihat? 4 gerakan ini di belakangnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Maaf, sedikit saya menyimpang, mumpung saya ingat. Saya mencium Pak.
ada gerakan CIA yang sudah merapat dan mendekat di Indonesia, ingin mengadu Polri dengan TNI. Kedua, melemahkan tugas intel. Ketika intelijen kita sudah lemah, kita jadi domba dan ribut, berpotensi mereka masuk seperti di Irak dan Suriah. Saya mencium ke arah sana. Kekuatan tiga mengepung kita, Pak. Di bawah Australia, di atas China, di utara Amerika. China menguasai tol laut, Australia menguasai darat, Amerika menguasai udara. Selesai, Pak. Kemarin saya bahas ini dengan mantan Kasal, Pak. Kedepan ini mengerikan, Pak. Kalau sampai cita-cita Pak Jokowi tol laut selesai, mereka akan menguasai jalur sutra. Padahal mereka sejak 1200 tahun yang lalu sudah mengincar Indonesia, akan mereka duduki. Tes pertama mereka lolos. Apa itu? Gubernur negara Islam terbesar di dunia sudah di tangan mereka. Satu step 10 langkah mereka sudah menang. Target mereka ke RI 2. Makanya kita berkepentingan jangan sampai ini duduk. Kalau dulu habis. Kalau Bapak yang pusing di Pulau Jawa, kalau saya rusuk saya pulang ke Medan, Bapak pulang ke mana? Iya. Bapak asli dari mana? Pak Abdul Aziz. Betawi, Bapak lagi beliau. Memang sudah habis, semua sudah dijual. Betul kan Pak? Yang paling kasihan saya lihat suku di Indonesia apa? Suku Betawi. Mereka itu orangnya sabar. Suku paling sabar saya temukan. Coba semua suku bisa jadi pejabat di Jakarta karena sabarnya mereka. Mereka mengungsi ke Depok. Bapak di mana sekarang? Benar. Depok kan kelihatan wajahnya. Betul Pak. Kuningan dulu dipegang orang Betawi loh Pak. Saya 22 tahun yang lalu di Kuningan masih banyak perumahan Betawi. Di Kuitang saya bangga dari orang Betawi. Setiap saya pulang di maghrib Pak, demi Allah, berdengung ayat Al-Quran di rumah orang-orang Betawi. Sekarang sudah tidak ada lagi. Subhanallah. Kenapa? Tergerus. 4 strategi mereka mainkan. 1, anak-anak kita di bawah 10 tahun digiring nonton sinetron. Remaja kita, Bapak tahu kemana? Digiring ke futsal. Mahasiswa kita digiring ke kafe. Orang tua seperti Bapak, ortu digiring kemana? Nonton Piala Dunia dan F1. Kapan sholat malam? Bapak mungkin tidak terlalu detail bicara ini. Saya sudah menangkap. Ini strategi Yahudi Nasrani menghancurkan kultur orang-orang Muslim di Indonesia dan Malaysia. Anak kecil menjelang maghrib, anak kita di atas di bawah 10 tahun sinetron, ganteng-ganteng serigala. Betul anak Bapak, demi Allah, Bapak tidak boleh selingkuh. Betul mungkin anak Bapak takbirnya benar, tapi tidak khusyuk. Kenapa? Dikejar dengan jam tayang sinetron. Semua pangsa usia, pangsa pasar umat Islam 4/4 usia ini, remaja, anak-anak, remaja, mahasiswa, orang tua sudah dikooptasi dengan strategi Yahudi. Anak-anak nonton sinetron, remaja ke futsal habis asyar, pulangnya isya. Kapan maghribnya, di mana isyanya? Tolong Bapak koreksi anak di rumah. Mahasiswa kita Bapak lihat di Trisik UI ITB pulang 3 SKS, saya ngajar jam 10 mereka pulang, masuknya kemana? Ke kafe, 8 jam di sana ngopi. Karena apa? View-nya bagus, dindingnya kaca, wifi gratis, internet gratis, kopinya terjangkau, udara sejuk. Sampai nggak betah 8 jam. Dulu tidak seperti itu. Semua modern pelajar sekarang di set menjadi kafe, orang nyaman berjam-jam. Bapak mungkin nggak mikir jauh seperti itu. Strategi apa? Jauhkan anak Islam dari masjid. Coba cek anak Bapak di rumah. Berapa kali buka WA, berapa kali buka Quran? Gak usah orang mereka. Bapak saja lah jujur. Siapa tadi bersuku tidak baca Quran angkat tangan? Jujur sebelum dihisap kadang masya. Coba. Jujur Pak, jujur. Siapa di antara Bapak tadi bersuku tidak baca Quran? Minimal 1 halaman. 5 menit loh Pak. Gak ada berani ngangkat. 2 kemungkinan, pertama takut, yang kedua memang sudah baca Quran. Kalau wajah saya lihat lumayan galau. Yang keempat apa? Orang tua Bapak jujur, saya ini bata kasih loh Pak.
maaf, dari kecil kami tidak dibiasakan. Sampai saya sarjana, di rumah saya nggak ada TV sama ayah saya. Kampungan, tapi berhasil. Itu juga anak. Ada yang pejabat di BUMN, ada yang di Polda, ada yang ustadz, ada wakil kepala sekolah. Keluarga besar, adik kakak saya. Subhanallah. Semua megang pernyataan ayah tadi. Ayah lebih bangga kamu menjadi orang benar. Subhanallah. Itu berkesan bagi kami nasihat ayah itu. Nasihat ibu yang sederhana sama kami. Nah, jadi orang kaya itu nggak perlu belajar. Nah, yang perlu belajar itu jadi orang miskin. Sebab kalau kamu pernah miskin menjadi orang kaya, kamu sensitif terhadap kemiskinan karena kamu pernah mengalaminya. Nasihat ibu saya menjelang meninggal. Jadi orang kaya nggak perlu belajar. Yang dipelajari itu jadi orang miskin. Supaya kamu kalau kaya nanti sensitif terhadap orang miskin karena kamu pernah menjadi pelakunya. Berangkat saya taman SMA dari Medan. Apa yang dibekali ibu saya? Bukan uang banyak, demi Allah tidak. Sarung dengan Al-Quran. Sarung itu simbol sholat, Pak. Ini nak sarung. Yang kedua Al-Quran kecil. Baca ya. Setiap ayah saya mengirim uang, saya kuliah. Apa tulisan ayat? Manfaatkan uang kepada hal-hal yang penting dan mendesak. Ditanya orang, kenapa sih? Kenapa kamu sih tidak pacaran? Nggak ada uang saya, karena pesan ayah setiap mengirim uang, gunakan uang kepada hal-hal penting dan mendesak. Dalam pandangan saya, pacaran itu tidak terlalu penting dan belum mendesak. Yang mendesak saya menuntut ilmu. Tuh saya dapat juga istri, Pak. Saya nggak pacaran. Pestanya 2002 malam di Jawa Tengah. 5 rupiah pun saya nggak keluar uang. Modal saya hanya 1. Bismillah. Waktu melamar saya sendiri, Pak. Ngomong calon mertua saya, Pak, mohon maaf dong, saya kuliah sakit Medan, uang datang. Kalau kamu guyu tak, Pak? Lo tenang, Pak. Jangan guyu sih. Kuliah uang datang. Enggak ada deposito. Ayah saya sudah meninggal lama, Pak. Saya tamat SMA, berapa ayah meninggal. Tamat selesai kuliah, saya bilang ibu saya meninggal, Pak. Saya nggak punya apa-apa. Modal saya bismillah. Dalam hati saya, siap gagal, siap berhasil. Seperti pilkada kedengarannya. Apa kata calon mertua saya? Karena mertua saya saking Jawi, asli Jawa ya. Apa dia bilang? Saya tergantung sama anak saya. Kalau dia setuju, ya monggo. Alhamdulillah. Artinya apa ini, Mas Roni? Jangan pernah jadikan uang standar hidup. Jadikan uang sebagai sarana hidup. Jangan pernah jadikan uang sebagai target hidup. Jadikan uang sebagai sarana hidup. Ada uang kita bersyukur, tidak ada uang kita sabar. Uang bukan satu-satunya membuat orang bahagia. Ini kita tanamkan karena kita doktrin. Anak saya pecah ban motornya, bawa sepedanya, ya minta uang. Nabung dulu ya nak untuk itu. Tidak semua yang kamu minta hari ini harus ayah kasih hari ini. Harus ada ikhtiar. Nah, kalau masalah uang ayah ada kok. Apalagi ayah pulang dari Kementerian Perhubungan, ada amplop. Betul? Tapi satu kita tanamkan kepada anak, jangan hari ini meminta, hari ini diberi. Tidak ada kesan untuk anak berusaha. Padahal hidup itu harus kerja keras. Nah. Sepakat ya? Sekarang apa? Berapa banyak orang tua menafsirkan kasih sayang dengan uang, HP, kasih mobil segala macam. Subhanallah. Ketika anak-anak narkoba baru teriak, maaf Pak, boleh mundur ke belakang? Kenapa Pak mundur? SMP Bapak sudah kasih HP, sudah. Uang jajan berapa sekian? Subhanallah. Sekian ratus ribu anak SMP jajan? Iya. Maaf ya Pak, kesalahan sama Bapak. Di padang mahsyar bukan anak masuk neraka Bapak. Anak laki-laki, sedikit saya simpangkan Pak. Anak laki-laki kita bertanggung jawab, wallahi sampai dia mati, anak perempuan sampai kita nikahkan. Anak laki-laki, anak kita S3 di Jerman, kita telepon, nak demi Allah ya nak, waktu zuhur sekarang di Hamburg, sholat ya nak, ayah saya sholat tadi 4 jam yang lalu. Tapi kalau anak wanita kita sampai kita nikahkan Pak, aku nikahkan engkau dengan putriku Fatimah binti Munzir Situmorang dengan mas kawin 4 kg emas tunai. Selesai. Terserah saya, anak-anak saya mau 4 kg mau 3 kg. Betul Pak. Konsekuensinya anak wanita sampai dia nikah, laki-laki sampai meninggal atau kita meninggal juga. Makanya kata Rasulullah,
Dirimu dan hartamu adalah milik ibumu. Ini ada hadis sahih dari Ibnu Hibban. Masih ada waktu ya? Masih banyak. Bukan, saya udah agak lelah Pak. Minum. Masa anak ini? Ada seorang laki-laki mulai Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah menikah, punya anak dan punya istri, tapi ayahku sudah meninggal, ibuku masih ada. Setiap bulan gajiku kebagi dua ya Rasulullah. Separuh untuk anak istriku, separuh untuk ibuku. Tapi belum habis bulan ya Rasulullah, ibuku datang lagi meminta. Apa kata Rasulullah? Kau berikan nak kepada ibu. Anak itu diam dan tertunduk. Diulang, Rasulullah, kau berikan nak kepada ibu. Laki-laki itu kembali diam. Apa kata Rasulullah? Nak, ketahuilah, 9 bulan 10 hari engkau dalam kandungan ibumu. Kalau boleh memilih, lebih bagus dia meninggal asal kamu hidup. Ketahuilah, dirimu dan hartamu adalah milik ibumu. Jadi kewajiban kita mendidik anak laki-laki sampai meninggal. Konsekuensi logisnya, kalau bapak nanti punya anak, punya mobil 4, ada Mercy, Ferrari, Lamborghini, Lexus, bapak boleh mengambil mobil itu, izin atau tidak izin, sah secara hukum Islam. Tapi kalau nak nikah nggak bisa, Pak. Batasan kita sampai kita nikahkan. Begitu pas sekarang saya dengan mantu saya Andi, saya pergoki 3 tahun kemudian anak saya sudah buka hijab, tidak berjilbab keluar rumah. Nggak usah panggilan wanita kita, panggil beliau. Andi, ya Pak, habis maghrib ke rumah ya. Ada apa Pak? Cicing wae kadir sorangan. Udah banyak tanya kadir. Iya Pak. Udah ngomong 4 mata Andi, demi Allah Andi. 25 tahun Papa membesarkan istri, tidak pernah buka hijab keluar rumah, sholat tidak pernah terlambat. Papa pergoki kemarin di Midnight Shell di Grand Indonesia jam 2 malam tanpa laki-laki dan suami. Demi Allah ya Ma, sejak kamu melepaskan tangan dari Bapak, kamu bertanggung jawab, sandang tangan perumahan rohani, bukan lagi tanggung jawab Papa, itu tanggung jawabmu. Yang Bapak panggil bukan anak, tapi mantu. Makanya milih mantu itu Pak, biar kaya raya, yang penting soleh. Iya, gak ada masalah. Saya sepakat ya. Gak apa-apa, biar kaya raya, yang penting soleh. Tes Pak, suruh istri Bapak kalau ada terciuman apa-apa mau ta'aruf dengan laki-laki, nah kamu jarang dekat sama beliau, besok sore suruh ke rumah. Sampai ke rumah, istri Bapak kondisikan ngomong seperti ini, nah suami saya terlambat pulang, ada rapat dinas di kantor pusat, bisa nggak kamu sholat jamaah kamu imam maghrib? Kalau dia beriman, siap. Dari bacaannya ketahuan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, cocokin. Tapi kalau sampai nanti kamu imam jadi maghribnya, apa dia bilang? Bu, mohon maaf, di sini maghrib berapa rakaat? Sama tuh digabung sama di sini. Atau Bu, mohon maaf, di sini Jumatan hari apa? Ya hari Jumat, aku nggak ada Rabu. Pernah kejadian Pak Menteri kita, Jenderal Bintang 4, maaf, nggak saya sebut namanya, dibawa rombongan dengan Pak Yusril ke pesantren. Menarik sekali. Dibanggakan sama mudirnya. Bapak tahu mudir? Direktur pesantren. Pak Menteri ini umur sekian sudah hafal 15 juz. Oh bagus. Ini santri saya. Berapa? Sudah hafal 25 juz. Oh bagus. Ini santri saya Pak umur sekian sudah hafal 30 juz. Oh bagus. Jadi berapa juz lagi? Dia nggak tahu Al-Quran 30 juz. Dikenalkan ini 3. Jadi berapa juz lagi? Goblok. Pak, pernah rombongan presiden dengan Pak Yusri waktu jadi menteri. Berangkatnya jam 11. Ada kunjungan di Jakarta dengan presiden. Begitu mau zuhur, dia ngomong sama presiden, Pak, waktu zuhur sudah masuk. Saya sudah zuhur di rumah. Zuhur apaan jam 11? Allahu Akbar. Ini Indonesia, Pak. Bagaimana kita mengharapkan mereka peduli terhadap Islam? Istri menteri curhat sama saya. Waktu dinas ke Brasil, Pak Munzir waktu dinas, suami saya dengan saya. Jam zuhur, kalau kita kan apa istilahnya?
Isma, istirahat, sholat, makan. Betul kan? Isoma, istirahat, sholat, makan. Dia isma, istirahat, makan. Habis itu rapat. Menteri ini bilang, "Mah, tolong teleponlah Menteri Sekretaris Negara. Kok tidak ada waktu sholat?" Beliau nelpon dan seknek waktu itu. "Mas, mohon maaf, kita sholat dulu." "Maaf Bu, Presiden sudah nunggu di ruang rapat." Malamnya apa kata beliau, istri dan suaminya, "Pulang dari sini kita langsung umroh ya Pak. Kita berdoa di bawah Baitullah." Apa doa mereka Pak? "Ya Allah, kalau jabatan inilah membuat aku jauh dari Engkau, jauhkan aku dari jabatan ini." Belum pulang dari Mekah, muncul pengumuman Presiden, suaminya di Risapel. Alhamdulillah Pak Mansur. Kisah seorang menteri di Jakarta yang beriman Pak. Mungkin dalam pandangan kita malu ya di Risapel suaminya. Ternyata doanya di Madinah. Makanya doa saya Pak sering saya panjatkan, "Ya Allah, dekatkan hamba kepada orang yang dekat denganmu, jauhkan hamba dari orang yang jauh darimu." Dapat sahabat orang soleh, dapat teman akrab saling menasihati, dapat mertua punya warisan, enak. Subhanallah. Dunia akhirat kita dapat, ada ketenangan jiwa, betul kan? Oke. Nah, kita teruskan ya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Objektif, transparan. Yang kedua, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Yang kita muliakan, kita tinggikan, kita agungkan, illallah, kecuali Allah. Fa'budni, mengabdilah kepadaku. Ada kata perintah. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada sarana sempurna. Inilah Islam yang kita adopsi hari ini. Saya bangga dengan ini, saya bersyukur dengan ini. Subhanallah. Jadi kesimpulan hari ini Pak, kenapa orang berani belajar Al-Quran? Satu, karena melindungi. Kedua, karena kita lemah. Mereka sudah tidak menghargai kita. Kita seperti buih, banyak tapi tidak berkualitas. Punya Quran tapi tidak dipahami. Jadi pemimpin tapi tidak ada keteladanan. Jujur Pak, jujur. Kemana gubernur DKI selama ini? Kenapa Ahok yang bisa bangun masjid? Objektif loh. Sentimen boleh, tapi objektif pasti. Kemana gubernur? Brumnas itu Pak. Direkturnya pernah Jawa, pernah Sunda, pernah Padang, pernah segala macam. Begitu data Nasrani menjadi dirut PT Brumnas, hari kedua setelah dilantik, dia keliling semua lantai, sampai di bawah dipanggil sekretaris. "Kok gedung sebagus ini tidak ada masjid?" "Nggak ada uang Pak." "Besok bentuk pembangunan masjid, tidak ada uang, minta sama saya." Batak Pak Kristen. Dibangunlah di bawah masjid sekarang Brumnas. Itu yang membuat mereka populer. Dan itu kita tidak lakukan, adalah kewajiban kita. Maaf, saya kritisi dan masuk kita di sini. Bayangkan berapa ribu karyawan kita. Kenapa master plan pendirian gedung ini tidak ada bentuk masjid yang permanen di sini? Tidak layak loh masjid setingkat kementerian seperti ini. Maaf, jangan tersinggung. Betul kan Pak? Betul. Satu kementerian gedung yang begitu mewah punya fasilitas masjid Pak. Coba lihat berdesak-desakan kayak fungsi Vietnam ini. Mana semprotan air di toilet pada bocor, dindingnya nggak bisa ditutup, dibongkar harus kenceng, salah tutup pecah. Stres saya asal masuk di jalan. Subhanallah. Tolong usulkanlah ke biro umum ya. Kalau bisa kita usulkan ke biro umum. Saya bicara langsung Pak. Masalah Pertamina juga begitu. Mendirikan itu rencana kan batu pertama Bu Karen. Setiap tahun mendampingi dia ke daerah dengan komisaris Pertamina. Waktu makan bersama di hotel Bu Karen, mohon maaf, saya dengar ibu bangun gedung. "Iya Pak Menteri, berapa?" 99 lantai. "Bu, masjid ada?" "Ada Pak." "Berapa kapasitas?" 5.000 orang. "Bu, prediksi 99 lantai berapa orang ini Pak?" 26.000 Pak. Kurangi 20% wanita berapa? 24.000. Kurangi Kristen sekian, 22.000. Terus sisanya yang berapa ini? 22 kurang 15 berapa? 17.000 kemana Bu? Oh iya ya. Maaf, saya memang sensitif masalah ini. Tolong Bu, dibicarakan dengan direktur keuangan.
Gak benar Bu, negara Islam terbesar di dunia, punya gedung triliunan, punya masjid kapasitas 5.000. Jadi Mas Tren dari awal siapkan minimal 10.000, pengembangan 20.000. Ini baru ada punya master plan. Jangan cuma manajemen gedungnya bagus, manajemen masjidnya nol. Kita dimurkai Allah. Oh iya Pak ya. Kita lihat Malaysia, Pak tahu Kuala Lumpur itu. Di sana semua gedung wajib menyediakan masjid di tempat permanen dari tempat yang layak mudah dijangkau. Betul, Gubernur DKI waktu Setioso mengeluarkan instruksi perintah gubernur, semua gedung di Jakarta harus punya masjid. Tapi tidak ada ketentuan, tidak ada kriteria, tidak ada indikator. Akhirnya gedung-gedung Cina dibangun di basement masjidnya. Kalau gedung meledak yang pertama siapa meninggal? Panasnya Masya Allah. Di tempat ruang polusi tinggi karena lalu lalang kendaraan ribuan parkir. Artinya apa? Kalau tidak meledak gedung, kita kena polusi. Kalau meledak, kita mati. Nggak cerdas kan pemimpin di Indonesia. Maaf, saya harus tegas itu. Saya ustaz paling aneh memang di Indonesia. Tapi objektif kan, demi kebaikan bersama. Kayak yang enggak, tolong ya Pak. Hari ini kepala biro umum, mana ada? Nggak hadir. Terus Pak Dirjen, Sekjenan, tolong ke depan kita pikirkan, ini harus kita bongkar. Tahun depan jangan lagi kesini. Harus diperbincang. Bapak lihat Cina itu. Gedung belum dibangun, tempat penyembahan sudah selesai. Bapak lihat kan, yang merah. Pondasi gedung di sini, tempat penyembahannya di sini. Subhanallah. Tempat penyembahan, tempat sembahyangnya nomor 1, gedung nomor 2. Kita gedung nomor 1, masjidnya nomor 16. Ada 15 yang terlangkah. Indonesia hari ini. Bapak silahkan ke mall di basement. Senin itu di basement. Yang bagus itu cuma 1, blok MC Square, lantai 16, standar toilet bintang 3. Saya angkat tangan, subhanallah. Saya misi di sana, 6.000 jamaah. Baru saya bangga, subhanallah. Lihat Medan itu Pak. Ketika Kristen membangun gereja indah, setiap turis dari Aceh, dari Padang, mereka giring ke gereja. Mereka bikin bangun opini orang Medan itu Kristen. Ulama sana membaca. Akhirnya awal Januari 2016, semua ustadz ulama bersatu kota Medan. Jangan sampai digiring opini Medan negara Kristen. Bapak tahu, tanggal 12 Januari kemarin, peletakan batu pertama pembangunan masjid menara tertinggi di dunia nomor 3, Asia nomor 1, dibangun di samping Masjid Agung. Hari pertama, peletakan pertama batu pertama Bapak tahu terkumpul uang 107 miliar. Hari pertama, dana seluruhnya 450 miliar. Selesai insya Allah tahun 2018. Kita bisa, walaupun Islam kecil di Medan itu. Hari pertama Pak, pengusaha bilang, Pak menara berapa miliar? Sekian, saya yang bertanggung jawab. Lantai ini dari mana Pak? Marmer kelas 1, berapa Pak? 50 miliar, saya yang bertanggung jawab. Dalam satu hari 107 miliar Pak. Artinya apa? Betapa kuatnya kita kalau kompak dan bersama. Lihat demo kemarin. Bukan aksi Islam, reaksi Islam. 2,3 juta yang bangkit. Tidak ada petugas yang benjol. Tidak ada kaca yang pecah. Tidak ada gedung yang dirusak. Padahal kalau secara teori massa Pak, kalau Bapak pernah belajar psikologi dulu di Fakultas Komunikasi, massa yang berkumpul di atas 2 juta itu riskan dia domba dan dipecah. Habis sholat Isya, tembakan mulai. Yang kepikiran sama saya tahu apa itu? Di malamnya sudah saya telepon seorang jenderal dihantam. Pak, tolong lihat umat Islam mulai ditembak. Satu tetes darah umat Islam mengalir hari ini Pak. Demi Allah kami bangkit 180 juta umat Islam di Indonesia Pak. Tolong kami Pak. Siap. Tanya istri saya, samping istri saya telepon itu. Tolong kami Pak. Tapi Bapak lihat, tembakan luar biasa. Ditemukan proyektil senjata di Masjid Mahkamah Agung karena wanita lari ke sana, dikejar sebenarnya sampai ke sana. Saya punya bukti itu Pak. Tapi subhanallah, orang tidak panik. Kalau panik Pak, lihat kasus Mina, peristiwa Mina, 650 meninggal. Ini berpeluang meninggal puluhan ribu kemarin. Tapi Allah takdirkan tidak ada yang panik. Di patung kuda itu sampai ke depan ini, betul tak?
Itu dihitung Pak, bisa 300-400 ribu. Satu tembakan membuat panik, tapi gak ada yang meninggal satu pun di lapangan. Kalau rindu, di situ Allah berpihak kepada kita. Subhanallah, saya menangis. Engkau tuh mengurungkan kebesaranmu ya Allah. Tidak ada sahabat yang panik ketika ada tembakan. Jangan Bapak kira itu orang Nasrani tidak bergetar melihat bangkit umat Islam. Jangan Bapak kira Ahok itu tidak stres dalam minggu-minggu terakhir ini. Tapi Islam tetap tenang. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang mengikuti petunjuk, mengikuti Al-Quran, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan mereka tidak sedih hati. Dilecehkan tapi kita bantu, jadi domba tapi kita kompak, dihina insya Allah kita tetap mulia kalau kita komitmen kepada Al-Quran. Sepakat ya Pak? Saya kira cukup sekian. Saya buka session tanya jawab. Bapak ambil kesimpulan dari 3 pertemuan, silakan bertanya atau mengkoreksi. Tapi pertanyaan one man one question. Satu orang untuk pertanyaan, lebih dari satu dikenakan tarif, silakan. Ada pertanyaan? Ada?